Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karya sastra yang lahir pada angkatan 66 dan angkatan 80-an. Baiklah, langsung saja kita simak video berikut ini. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu mengenai angkatan 66. Angkatan 66 lahir pada saat situasi politik di Indonesia sedang penuh gejolak serta sedang marak-maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai dengan 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Karya pada angkatan 66 banyak membahas kritik dari situasi politik dan kehidupan sosial masyarakat. Angkatan 66 adalah sebuah periode sastra yang pertama kali dicetuskan oleh Habib Djassin pada tahun 1966. Contoh sastra yang saya ambil pada angkatan 66 adalah novel yang ditulis oleh N. Hadini yang berjudul Pertemuan Dua Hati. Pada novel ini, tema yang diangkat yaitu mengenai kehidupan sosial seorang guru yang giat dan tekun dalam mengajar anak didiknya. Tokoh dalam novel ini ada 12 orang yang terdiri dari Bu Suci, suami Bu Suci, 3 orang anak Bu Suci, uaknya Bu Suci, kepala sekolah, dokter, murid-murid SD Semarang, Waskito, guru-guru SD Semarang, nenek Waskito, Bude Waskito, dan orang tua Waskito. Penokohan dan perwatakan dalam novel ini juga bermacam-macam. Saya akan menjelaskan hanya 2 tokoh saja, yaitu di mana Bu Suci bersifat protagonis, tanggung jawab, rajin, pengertian terhadap keluarga, dan penuh perhatian kepada istri dan anak-anaknya. Dan Watak Waskito yaitu antagonis, menjadi protagonis di akhir cerita. Anak ini nakal, sering membolos, suka mengacau di kelas, suka memukuli teman-temannya, sering mengamuk, memberontak, keras, pendiam, dan sulit bergaul, serta kurang perhatian dan bimbingan dari orang tuanya. Dalam novel ini, sudut pandang yang digunakan yaitu sudut pandang orang pertama. Ini dapat dilihat dari cara pengarang menggunakan penyebutan tokoh utama, aku, sebagai akuan di dalam novel. Gaya bahasa yang dipakai dalam novel Pertemuan Dua Hati adalah gaya bahasa langsung, yaitu pengarang menceritakan semua peristiwa secara langsung. Gaya bahasa yang terdapat dalam novel ini diantaranya adalah gaya bahasa hiperbola dan metonimia. Gaya bahasa hiperbola misalnya tercekik oleh keharuan, pastilah mulutku akan terloncat cerita peristiwa di kelas ke hadapan rekan-rekanku. Gaya bahasa metonimia misalnya dalam kata membuka hati. Amanat yang dapat diambil dari novel ini yang pertama yaitu hendaklah bersabar dan tabah dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan, dan jangan pernah menganggap remeh seseorang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai angkatan 80. Angkatan sastra 80 berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru pada 1980. Karya sastra pada masa ini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaga situasi kondusif di masyarakat. Karya sastra angkatan 80 membahas romansa dan kisah kehidupan sehari-hari. Adapun contoh karya sastra yang saya ambil yaitu novel yang berjudul Pupus karya Hilman Hariwijaya. Hilman Hariwijaya adalah seorang sastrawan yang lahir pada 25 Agustus 1964 di Jakarta. Beliau adalah seorang penulis Indonesia dan pelopor sastra aliran pop. Namanya dikenal sejak menulis cerita pendek yang diberi judul Lupus di majalah Hai di bulan Desember 1986 yang kemudian dibukukan menjadi novel. Berikut ini adalah beberapa karya sastra Hilman Hariwijaya. Yang pertama yaitu Lupus series sejak tahun 1986, Olga pada tahun 1990 di majalah Mode, Lulu yaitu cerita pemekaran dari Lupus, yang keempat Keluarga Hantu sebagai seri keempatnya terbit pada tahun 1922, dan masih banyak lainnya.
Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai sastra angkatan 66 dan 80. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.